Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki materi yang baru, yaitu peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Hari ini kita akan membahas peta dan pemetaan dulu. Jadi yang dibahas adalah dasar-dasar peta. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisinya. Jadi peta itu berasal dari kata mappa. Mappa itu adalah taplak meja. Jadi orang-orang zaman dahulu itu menganggap bahwa peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Jadi kenapa dia bilang taplak meja? Karena bentuknya seperti taplak meja, lebar gitu. Secara umum, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Adapun fungsi dan tujuan pembuatan peta, yang pertama itu adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. Jadi peta memang berfungsi seperti itu. Kita bisa mencari suatu tempat pada peta dengan menggunakan bantuan peta. Kemudian yang kedua adalah mengetahui arah, jarak, dan luas suatu tempat. Kita bisa tahu arah karena di suatu peta yang baik pasti ada penunjuk arah mata anginnya. Jadi kita bisa mengetahui arah berdasarkan peta tersebut. Kemudian kita bisa mengetahui jarak dan luas suatu tempat. Bagaimana caranya? Kita ukur peta tersebut dengan menggunakan bantuan benang atau penggaris atau meteran. Kemudian kita hitung dengan kita bandingkan dengan skalanya seperti itu. Fungsi dan tujuan yang ketiga adalah mengetahui penampakan di permukaan bumi. Nah, ini bisa kita temukan pada peta topografi. Jadi kita bisa mengetahui di mana letak sebuah pegunungan, di mana letak dataran rendah, dataran tinggi berdasarkan informasi yang ada pada peta. Kemudian menyajikan data potensi suatu daerah. Jadi kita bisa tahu potensi tambang atau hasil-hasil alam, hasil perkebunan itu berdasarkan peta, namanya peta tematik. Baik, lanjut. Tujuan pembuatan peta itu yang pertama adalah komunikasi informasi antar ruang. Jadi kita bisa tahu bagaimana caranya, maksudnya komunikasi, kita bandingkan antara peta suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Itu maksudnya dia bisa berkomunikasi antar ruang. Kemudian penyimpanan informasi. Jadi kalau misalnya dalam satu tahun tertentu, misalnya kita bisa membuat peta persebaran penduduk. Kita bisa membuat peta persebaran penduduk di masa yang akan datang. Kemudian kita bisa membandingkan, kita bisa menyimpan informasi dari tahun-tahun sebelumnya dengan melihat peta persebaran penduduk tadi. Kemudian alat suatu pekerjaan dan analisis data spasial. Kalau misalnya kita bisa lihat orang-orang yang ukur-ukur jalan itu, mereka menggunakan peta. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat yang tidak kita ketahui, kita menggunakan peta. Cuma mungkin Ananda tidak sadari bahwa kita sudah menggunakan peta. Nah, kalau kalian misalnya pernah menggunakan Google Map, namanya saja map, nah itu kita sudah menggunakan peta, tapi bentuknya peta digital seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ke jenis-jenis peta. Yang pertama adalah peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi, baik yang bersifat alamiah, misalnya sungai, danau, gunung, laut, hutan, dan lain-lain. Nah, peta umum ini terbagi menjadi peta topografi. Apa itu peta topografi? Peta topografi adalah peta yang menggambarkan relief permukaan bumi dengan menggunakan garis-garis kontur. Apa itu garis-garis kontur? Garis-garis kontur adalah garis-garis pada peta yang menunjukkan perbedaan ketinggian suatu tempat. Di peta topografi kita bisa melihat penampakan alam, misalnya pola aliran sungai,
Bisa juga kita lihat kenampakan buatan manusia kayak jalan atau pemukiman. Biasanya peta topografi ini berskala besar, yaitu 1:25 atau 1:25, 1:25.000 atau 1:50.000. Yang kedua adalah peta korografi. Peta korografi adalah peta yang menggambarkan keseluruhan atau sebagian permukaan bumi yang bercorak umum. Biasanya peta ini punya skala 1:250.000 sampai 1:1 juta. Kemudian ada peta geografi. Peta geografi ini adalah peta yang menggambarkan penampakan alam atau penampakan fenomena-fenomena tertentu secara khusus. Nah, selain peta berdasarkan isinya, ada juga peta khusus. Tadi kan ada peta umum, sekarang peta khusus. Contohnya peta khusus itu adalah peta tematik namanya. Dia menyajikan atau menggambarkan informasi penampakan tertentu secara spesifik di permukaan bumi. Nah, contohnya misalnya di sini adalah peta pariwisata. Jadi yang ditunjukkan di situ adalah tempat-tempat pariwisata. Atau peta perhubungan. Jadi ditunjukkan jalan-jalan yang menghubungkan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, dan sebagainya. Kemudian ada peta iklim dan vegetasi. Jadi yang disajikan di situ adalah iklimnya bagaimana dan vegetasinya apa. Ada juga peta kependudukan. Peta kependudukan itu menyajikan jumlah penduduk, bahkan bisa sampai gender penduduk, laki-laki atau perempuan. Dia bisa menunjukkan seperti itu. Kemudian ada peta tambang. Peta tambang itu adalah peta yang menyajikan tambang-tambang yang tersebar di suatu wilayah. Masih banyak peta-peta yang lain. Bahkan kita misalnya kalau kita mau membuat peta sendiri bisa. Tergantung kita mau bikin peta apa. Itu namanya peta khusus. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Nah, ada lagi peta berdasarkan objeknya. Ada peta stasioner, ada peta dinamis. Terdapat juga peta berdasarkan skalanya. Jadi kalau skala peta itu semakin besar skala, maka semakin kecil angka yang tertera di situ, semakin kecil perbandingannya. Contohnya misalnya di sini. Yang pertama adalah peta kadaster. Kadaster itu skalanya 1:100 sampai 5.000. Itu dalam sentimeter. Jadi semakin besar skalanya, semakin kecil nominal perbandingan yang bisa kita lihat. Yang kedua, skala besar. Skalanya itu 1:5.000 sampai 1:250.000. Toh, lihat Miki, perhatikan Miki, dia semakin kecil skalanya, justru angka yang ditunjukkan di situ perbandingannya malah semakin besar. Ini skala sedang, skalanya adalah 1:250.000 sampai 1:500.000. Skala kecil itu 1:500.000 sampai 1:1 juta. Kemudian peta geografi skalanya adalah lebih besar daripada 1:1 juta. Begitu ya. Jadi semakin besar skala, semakin kecil pembanding yang tertera pada skala tersebut. Kita lanjut ke komponen-komponen peta. Komponen-komponen peta itu terdiri dari judul peta. Jadi semua peta yang baik harus ada judulnya. Kenapa? Karena kalau tidak pakai judul, maka orang-orang yang menggunakan peta kita tidak akan tahu untuk apa peta itu dibuat dan harus bagaimana peta itu dipergunakan. Kemudian yang kedua adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak pada peta. Yang ketiga adalah mata angin. Jadi kita tidak akan bisa menggunakan peta secara akurat kalau tidak ada mata anginnya atau penunjuk arahnya. Bisa Anda lihat di gambar di samping ini. Yang keempat adalah simbol. Yang mana itu simbol? Simbol itu adalah tanda-tanda pada peta yang memberikan informasi tertentu. Yang kelima,
legenda. Apa itu legenda? Legenda itu adalah bagian pada peta yang memberikan informasi keterangan dari simbol-simbol peta. Yang keenam, garis astronomis. Garis astronomis itu adalah garis lintang dan garis bujur pada peta. Yang ketujuh, garis tepi. Kenapa harus ada garis tepi? Supaya jelas batasannya, jangan sampai kemana-mana itu peta dan tidak akan bagus dilihat. Jadi peta yang bagus itu selain harus akurat, jujur, tentu saja harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan harus indah dipandang, bagus dipandang. Kemudian yang kedelapan, sumber dan tahun pembuatan. Yang ini harus ya, jadi peta itu harus digambarkan berdasarkan sumber yang dapat dipercaya dan tahunnya harus dituliskan. Kenapa? Supaya jika ada perubahan pada fenomena yang digambarkan pada peta, maka akan memudahkan bagi penggunanya untuk membandingkan dengan peta yang lebih baru. Yang kesembilan adalah inset. Inset itu adalah semacam peta kecil tapi menggambarkan keseluruhan dari wilayah yang digambarkan. Yang 10 adalah lettering. Lettering itu adalah tulisan-tulisan dalam peta yang memberikan informasi atau keterangan atau nama-nama tempat pada peta. Bagaimana penjelasannya Ibu? Bisa dipahami? Jadi silahkan Ananda simak baik-baik, kemudian catatlah materi-materi yang ada pada video yang Ibu jelaskan tadi pada buku catatan tak, kemudian foto, terus kita kirimkan ke grup, bikin kolase dengan foto diri tak. Jadi seperti biasa. Oke, saya tunggu hari ini. Terima kasih. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan tanyakan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.